Pembelajaran kelima, Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 6 dengan materi keteladanan sahabat Nabi, yaitu kisah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, SD Negeri 1 Kaligonda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran. Ayo kita baca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Tujuan pembelajaran yang pertama yaitu meyakini kebenaran kisah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemarin kita sudah belajar tentang kisah keteladanan Nabi Muhammad. Lalu yang kedua, menunjukkan sikap semangat dalam belajar sebagai implementasi pemahaman kisah keteladanan Nabi Muhammad dan para sahabatnya. Yang ketiga, memahami kisah keteladanan Nabi Muhammad dan sahabatnya. Lalu yang keempat, menceritakan kisah keteladanan Nabi Muhammad dan sahabatnya. Lalu, masih ingatkah kalian pembelajaran kemarin tentang Rasulullah? Jadi Rasulullah dilahirkan itu pada saat ada pasukan gajah yang menyerang Ka'bah. Namun Allah SWT menggagalkannya, dan di tahun yang sama Rasulullah dilahirkan. Beliau tidak mengenal lelah dalam menyebarkan agama Islam dan membawa perdamaian. Ketika sebagian manusia membenci bahkan menyakiti Rasulullah, beliau tidak membalasnya. Agar kamu lebih mengenal mulianya kepribadian Nabi Muhammad dan para sahabatnya, ayo kita belajar bab ini. Peta konsep dari bab ini yaitu tentang kisah keteladanan para sahabat Nabi. Lalu yang pertama kita akan belajar tentang kisah keteladanan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq melingkupi atau mencapai cerdas dan supel, jujur dan berani. Ini dalam konteks sifat dari Abu Bakar. Yang kedua, dermawan dari aspek perilaku Abu Bakar. Yang ketiga, lembut tapi tegas. Ketiga hal tersebut yaitu dimiliki oleh Abu Bakar As-Siddiq sebagai pemimpin umat Islam setelah Nabi Muhammad wafat. Kita memasuki siapa sih Abu Bakar As-Siddiq dan biografinya serta kelahirannya. Khalifah Abu Bakar As-Siddiq yaitu keturunan Bani Tamim dan dilahirkan pada tahun 573 Masehi. Nama sebenarnya ialah Abdullah bin Abu Quhafah. Beliau dikenal sebagai Al-As-Siddiq yang bermaksud membenarkan, karena beliau selalu meyakini kebenaran kata-kata dari Rasulullah atau Nabi Muhammad SAW. Selain itu, Abu Bakar As-Siddiq juga bersikap ikhlas, jujur, dan setia kepada Nabi Muhammad. Abu Bakar As-Siddiq diangkat sebagai khalifah, dan selama masa jabatannya Abu Bakar As-Siddiq dapat memerangi orang-orang yang murtad, lalu memberantas nabi palsu, yaitu yang orang yang mengaku-ngaku sebagai nabi setelah Nabi Muhammad. Yang selanjutnya itu pengumpulan dan penulisan ayat Al-Quran dan memperluas wilayah dalam dakwah Islamiyah. Jadi keteladanan karakter Abu Bakar As-Siddiq yaitu beliau orang yang rendah hati atau tidak sombong, berhati tenang, sederhana, penyabar, adil dan suka bermusyawarah, dermawan, penolong bagi kaum tertindas, senantiasa membenarkan berita yang benar dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama yaitu sikapnya yang cerdas, supel, jujur dan berani. Tatkala Nabi Muhammad SAW diperjalankan Allah SWT dalam peristiwa Isra Miraj, tidak sedikit orang yang langsung menolak kabar dari beliau secara mentah-mentah. Bahkan ada sebagian kaum muslimin yang murtad atau masih ragu-ragu
kepada Rasulullah. Abu Bakar secara cerdas membenarkannya dan mengatakan, jangankan kabar dari Muhammad SAW bahwa berjalan di malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, sedangkan kabar yang diperolehnya dari langit dalam sekejap saja saya terima. Maksud di sini yaitu dengan keyakinan Abu Bakar, dia meyakini bahwa Nabi Muhammad itu benar-benar melakukan Isra Mi'raj yang diperintahkan oleh Allah SWT, dan Nabi Muhammad sangat bersyukur karena hanya Abu Bakar yang membenarkan dari perjalanan Nabi Muhammad, yaitu Isra Mi'raj. Maka dari itu Abu Bakar dijuluki As-Siddiq karena Abu Bakar membenarkan Rasulullah melakukan Isra Mi'raj. Selanjutnya yaitu sikap kedermawannya. Abu Bakar merupakan saudagar yang terkenal akan sifat dermawannya. Abu Bakar menggunakan hartanya atau kekayaannya semata-mata berjuang di jalan Allah SWT. Abu Bakar saat itu pernah menyerahkan seluruh hartanya untuk membiayai kaum muslimin yang hendak berangkat ke perang Tabuk. Jadi Abu Bakar As-Siddiq yaitu orang yang memiliki harta yang banyak, tetapi dia mengamalkan harta tersebut untuk bersedekah dan membantu saat peperangan, yaitu perang Tabuk. Jadi sifat dermawan itulah yang ada pada diri Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Yang ketiga yaitu sikapnya yang lembut tapi tegas. Sejak sebelum Islam, Abu Bakar radhiyallahu terkenal sebagai orang yang baik, lembut hatinya, gemar menolong dan suka memberi maaf kepada siapapun. Dan setelah berkuasa atau memimpin sebagai khalifah pengganti Rasulullah, dalam kepemimpinannya, negara dan umat tentunya tidak diragukan lagi bahwa Abu Bakar radhiyallahu orang yang betul-betul memahami Rasulullah. Sekian dan terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Tetap jaga kesehatan dan tetap fokus untuk belajar. Dan materi keterangan sahabat Nabi Muhammad, yaitu kisah Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, kalian dapat menyimak kembali cerita tersebut agar lebih jelasnya di modul PAI pembelajaran kelima. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan di pekan yang akan datang. Marilah kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti di akhir video ini Ibu akan menampilkan sebuah video perjalanan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq selama menjadi pemimpin umat Islam setelah Nabi. Kemuliaan Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar bernama asli Abdullah. Lahir di Mekah 2 tahun 2 bulan setelah kelahiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia dipanggil Abu Bakar karena ia sering menjadi pelopor kebaikan. Abu berarti bapak dan Bakar berarti segera atau dini atau awal. Sebab itu, beliau selanjutnya disebut Abu Bakar. Sejak kecil, Abu Bakar senang sekali berbuat kebajikan dan hal-hal terpuji. Salah satu sahabatnya berkata, "Sesungguhnya engkau selalu menyambung tali silaturahim, selalu berkata benar, banyak menanggung kesulitan orang lain, menolong orang-orang yang menderita, dan menghormati tamu." Begitu kesaksian Ibnu Dugunah, sahabat Abu Bakar. Abu Bakar termasuk orang yang paling utama masuk Islam. Ia adalah sahabat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang paling setia, mendampingi Rasulullah sejak masuk Islam sampai meninggal. Ketika Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berhijrah dari Mekah ke Madinah, Abu Bakarlah yang menemaninya. Pada saat itu, Kamis
27 Safar tahun ke-14 kenabian, waktu tengah hari, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendatangi Abu Bakar di rumahnya. Abu Bakar berkata, Demi Allah, beliau tidak akan kemari pada saat begini, kecuali ada urusan penting. Beliau mengabarkan kepada Abu Bakar bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengizinkannya untuk hijrah ke Madinah. Setelah memastikan rencana hijrah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pulang ke rumah sambil menunggu waktu malam tiba. Pada hari yang sama, para tokoh kafir Quraisy sedang mengepung rumah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka berniat akan membunuhnya. Setelah lewat tengah malam, mereka meyakini inilah cara terakhir untuk menghentikan Rasulullah berdakwah kepada Islam. Ketika malam semakin larut, Rasulullah keluar dari rumahnya menuju rumah Abu Bakar tanpa diketahui oleh orang-orang yang memusuhinya. Lalu mereka berdua berusaha keluar dari Mekah sebelum fajar menyingsing. Mereka justru menuju ke arah Yaman, arah selatan Mekah, tidak langsung menuju ke Madinah. Setelah sampai di dekat bukit yang tinggi dan terjal, mereka berdua berencana bersembunyi. Abu Bakar membantu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sambil menggendong naik ke atas bukit. Di depan mulut goa yang dikenal dengan Goa Thur, Abu Bakar berkata, Ya Rasulullah, engkau jangan masuk sebelum aku masuk terlebih dahulu, agar jika ada sesuatu yang berbahaya, akulah yang kena, bukan engkau. Abu Bakar masuk dan membersihkan goa. Ia memeriksa dinding-dinding goa. Lalu Abu Bakar menyobek kain yang dipakainya untuk menyumbat lubang-lubang yang ada di dinding goa. Setelah itu ia berkata, Silahkan masuk ya Rasulullah. Rasulullah masuk ke dalam goa, lalu menyandarkan kepalanya ke sebuah batu dan memejamkan mata. Abu Bakar menjaganya. Tiba-tiba kaki Abu Bakar disengat oleh binatang berbisa dari balik lubang yang disumbatnya. Ia berusaha tidak bergerak sambil menahan rasa sakitnya karena khawatir akan membangunkan Rasulullah. Namun rasa nyeri yang sangat membuat air mata Abu Bakar menetes dan mengenai wajah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah terbangun dan bertanya, "Apa yang terjadi, wahai Abu Bakar?" Aku disengat binatang berbisa, wahai Rasulullah. Lalu Rasulullah meludahi luka Abu Bakar dan rasa nyeri hilang seketika. Abu Bakar mendampingi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hijrah ke Madinah selama 10 hari, 3 hari di Gua Sur dan 7 hari di perjalanan ke Yatsrib, Madinah. Sampai mereka tiba di Madinah dengan selamat pada hari Senin 8 Rabiul Awal tahun 14 kenabian. Abu Bakar seorang yang pemberani. Ali bin Abi Thalib berkata, Ketika perang Badar, kami mendirikan tenda untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kami bertanya, siapa yang bersedia mendampingi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam agar tidak ada musuh yang bisa mendekatinya? Demi Allah, tak satu pun dari kami yang maju selain Abu Bakar. Abu Bakar juga seorang yang sangat dermawan. Putri Abu Bakar, Aisyah menceritakan, ketika masuk Islam, Abu Bakar memiliki 40.000 dinar keping emas. Ia menginfakkan seluruh hartanya itu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Abu Bakar, seorang yang cerdas dan berilmu luas. Abdullah bin Umar pernah ditanya, siapakah yang memberi fatwa di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Ia menjawab, Abu Bakar dan Umar, dan aku tidak mengetahui orang lain selain mereka berdua. Abu Bakar juga sosok yang paling baik dan utama. Abdullah bin Umar berkisah, Di masa Rasulullah, kami diperintahkan memilih orang-orang. Kami pun memilih Abu Bakar, lalu Umar, lalu Utsman. Dan terlihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menentang hal itu. Abu Hurairah berkata,
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, "Siapa di antara kalian yang puasa hari ini?" Abu Bakar menjawab, Aku. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya lagi, "Siapa yang ikut mengantar jenazah?" Abu Bakar menjawab, Aku. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya lagi, "Siapa yang memberi makan orang miskin hari ini?" Lagi-lagi Abu Bakar menjawab, Aku. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya lagi, "Siapa yang menjenguk orang sakit hari ini?" Abu Bakar menjawab, Aku. Lalu Rasulullah bersabda, "Tidaklah semua perkara yang aku sebutkan tadi dilakukan oleh seseorang, melainkan orang itu akan masuk surga." Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam jatuh sakit, kemudian sakitnya semakin parah, beliau bersabda, "Suruhlah Abu Bakar untuk menjadi imam sholat." Sebagian ulama sahabat memahami bahwa perintah ini adalah petunjuk Nabi Muhammad SAW bahwa Abu Bakar adalah sahabat yang paling utama. Rasulullah juga pernah berpesan kepada Bilal sahabatnya, "Wahai Bilal, jika waktu sholat telah tiba dan aku belum datang, mintalah Abu Bakar menjadi imam." Oleh karena itu, setelah Rasulullah SAW wafat, Abu Bakar dibaiat sebagai pengganti pemimpin umat Islam. Ia menjabat sebagai khalifah selama sekitar 3 tahun. Selama memimpin kaum muslimin, Abu Bakar telah banyak memberikan karya-karya penting bagi perkembangan Islam dan kemajuan kaum muslimin. Antara lain, memerangi orang-orang murtad yang keluar dari Islam, melanjutkan rencana pengiriman pasukan Usamah bin Zaid yang sebelumnya telah dipersiapkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, memerangi para pembangkang zakat, memerangi nabi palsu Musailamah al-Kadzab, dan membukukan Al-Quran. Ide pembukuan Al-Quran datang dari sahabat Umar radhiyallahu anhu. Awalnya, Abu Bakar berkali-kali menolak pendapat itu. Namun setelah terjadi diskusi panjang, akhirnya Abu Bakar menerima hal tersebut. Lalu Abu Bakar memanggil sahabat Zaid bin Sabit, yaitu sahabat yang menjadi pencatat wahyu di masa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia bercerita kepadanya, Sesungguhnya Umar telah mendatangiku dan ia berkata kepadaku, banyak sahabat penghafal Al-Quran yang gugur dalam perang Yamamah, yaitu perang melawan Musailamah al-Kadzab, sang nabi palsu dan pasukannya. Aku khawatir peristiwa serupa juga menimpa para qurra, para penghafal Al-Quran dalam peristiwa lainnya. Akibatnya akan hilang sebagian besar dari Al-Quran. Wahai Zaid, engkau anak muda yang cerdas. Kami mempercayaimu sepenuhnya bahwa engkau juga juru tulis wahyu Rasulullah. Jadi, carilah ayat-ayat Al-Quran itu, lalu kumpulkanlah. Zaid menolak sambil berkata kepada Abu Bakar dan Umar, Mengapa kalian akan melakukan sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Demi Allah, ini perbuatan yang baik. Tukas Abu Bakar. Zaid mengulangi penolakannya Tidak, sambil bergumam, andai kata ia membebaniku untuk memindahkan sebuah gunung, itu jauh lebih ringan daripada perintahnya menghimpun ayat-ayat Al-Quran. Namun setelah diskusi, akhirnya Zaid menerima dan berkata, Akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala membukakan pintu hatiku, seperti halnya Allah membukakan hati Umar dan Abu Bakar. Mulailah aku mengumpulkan ayat-ayat Al-Quran yang tertulis di dedaunan, pelepah kurma, tulang belulang, juga dari para penghafal Al-Quran. Setelah terkumpul menjadi satu mushaf, Khalifah Abu Bakar menyimpannya sampai wafatnya. Inilah jasa Abu Bakar yang sangat berharga dan masih bisa dirasakan oleh kaum muslimin hingga saat ini. Pada hari-hari terakhirnya, Abu Bakar sakit demam sekitar 15 hari. Beliau pun masih berpikir untuk kebaikan Islam dan kaum muslimin. Abu Bakar berusaha mencarikan pemimpin terbaik bagi kaum muslimin.
memikirkan persatuan kaum muslimin, menjauhkan kaum muslimin dari perselisihan. Ia memanggil beberapa sahabat senior untuk dimintai pendapat tentang Umar. Ia juga meminta Utsman bin Affan untuk menuliskan surat wasiat, lalu memberinya cap stempel dan membawanya keluar untuk dibacakan kepada kaum muslimin agar mentaati keputusan Abu Bakar dalam menetapkan Umar bin Khattab sebagai penggantinya memimpin umat Islam. Aisyah, putri Abu Bakar, berkisah, pada penghujung usianya, Abu Bakar bertanya kepadanya, Pada hari apakah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat? Aku menjawab, pada hari Senin. Ia berkata, Semoga aku meninggal antara saat ini hingga malam nanti. ternyata ia meninggal pada malam Selasa dan dimakamkan sebelum subuh. Abu Bakar adalah sahabat sekaligus murid dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia mencontohkan bagaimana seharusnya sikap seseorang kepada sahabatnya dan murid kepada gurunya, yaitu rela menemani dalam suka dan duka, siap membantu dan menolong dengan harta, tenaga, waktu, bahkan jiwa, dan selalu berusaha menghormati, memuliakan, dan melindungi kehormatannya. Seseorang akan selalu dikenang baik jika ia telah berkarya untuk kebaikan umat manusia, dan sebaliknya, ia akan dikenang buruk jika ia berlaku jahat bagi manusia. Oleh karena itu, hendaklah kita beramal baik sebanyak-banyaknya. Kebaikan untuk Islam dan kaum muslimin atas dasar iman kepada Allah akan menjadi jariah. Pahalanya terus mengalir meski seseorang telah meninggal dunia.